Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun. Dalam masa pandemi seperti ini, kita harus senantiasa selalu memohon pada Allah dan selalu menjaga kesehatan agar kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan kesehatan untuk kita semua. Anak sekalian, sesuai dengan materi kita pada kesempatan ini, kita akan belajar bab 3, yaitu tentang larangan mendekati zina. Kita tahu bahwa di sekitar kita banyak hal-hal atau kejadian-kejadian peristiwa yang sangat menyedihkan. Banyak wanita tanpa suami, hamil di luar nikah, kemudian menggugurkan kandungannya atau aborsi. Ada pula yang sampai bayi itu lahir dan dibuang di sembarang tempat, di tempat sampah, di tempat hutan, di sungai, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama betul-betul mempelajari materi ini sebagai bahan agar kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi tentang larangan mendekati. Larangan mendekati zina ini, peta konsep kita adalah larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang pertama berkaitan memahami Quran surat Al-Isra ayat 32, kemudian memahami Quran surat An-Nur ayat 2, memahami hadis Nabi tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, serta perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Baik, yang pertama adalah memahami Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Mari bersama-sama kita membaca Al-Quran dan sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam ayat ini di situ ada wakaf yang biasa kita sebut dan bahasa mudah tasolah. Yang artinya lebih baik diwasolkan daripada diwakafkan. Arti dari ayat tersebut adalah janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang Mengapa hal ini sangat ditekankan dalam Islam? Karena pada kenyataannya sudah saya sampaikan tadi. Penjelasan ayat menurut beberapa ulama. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah SWT mengharamkan hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina. Imam Al-Qurtubi berpendapat segala perbuatan yang mendekati zina adalah haram. Terlebih lagi berzinanya sudah sangat jelas haramnya. Menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fath al-Qadir, sesungguhnya segala perbuatan menuju haram, maka haram pula hukumnya. Berlandaskan makna eksplisit ungkapan wala taqrabuz zina itu. Jadi dari ayat tersebut kita benar-benar dapat memahaminya
dan dapat kita kembangkan, kita renungkan dengan melihat fakta realita yang ada di sekitar. Yang kedua, memahami Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fasbitu kulla wahidin minhuma mi'atan sanah. Wa la ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap satu kali keduanya. Tiap-tiap satu kali kedua. Dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjelaskan, di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu agama Islam. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang di situ az-zaniyatu waz-zani, yang didahulukan adalah perempuan yang berbuat zina, baru laki-laki yang berbuat zina. Tentu dapat kita pahami. Kalau melihat ayat ini, berarti kecenderungan terjadinya perbuatan zina sumbernya adalah dari perempuan. Oleh karena itu, kalian yang perempuan, tolong berhati-hatilah. Karena nas Al-Quran sudah seperti itu. Dan tidak mungkin Allah itu salah di dalam memberikan ajaran kepada umatnya, kepada makhluknya, kepada hamba. Az-zaniyatu waz-zani. Jadi dapat dikatakan terjadinya sumber kezinaan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kalian sebagai perempuan keluar dari rumah tanpa teman yang masih muhrim. Dan berpakaianlah menutupi aurat. Meskipun di sekeliling kita ini dengan adanya pakaian-pakaian yang modif, mereka mengadakan hal-hal yang kurang sedap dipandang oleh ajaran agama, meskipun sedap dipandang oleh orang umum yang suka muslim. Seperti pakaian terbuka, depannya rapat, belakangnya bolong, atau belakangnya rapat, depannya bolong, di atas kurang, tapi di bawah melebihi sehingga diseret-seret seperti itu. Pembagian zina menurut Quran surat An-Nur ayat 20, surat ke-24 ayat kedua. Bagi berikut. Zina dibagi dua. Zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang yang belum menikah. Hukum bagi pezina ghairu muhsan adalah didera sekali sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan ditambah dengan diasingkan dari kampungnya selama 1 tahun. Sedangkan zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat, serta ia seorang yang balik dan berakal. Hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam sampai. Begitulah pembagian zina dan hukumannya yang sangat mengerikan bagi kita. Oleh karena itu, meskipun di Indonesia ini adalah negara Pancasila, bukan negara Islam, tetapi kita harus memahaminya. Begitu dahsyatnya perbuatan zina dan hukuman. Di dunia saja seperti itu, apalagi di akhirat. Anak sekalian, setelah kita memahami 2 ayat Al-Quran tadi, mari kita memahami hadis, membaca hadis dan memahami isi kandungannya berkaitan dengan perbuatan zina. Memahami hadis Nabi tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina.
Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu idan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la syarabul khamra hina yashrabu hatta yashrabu wa huwa mu'minun wa la sariqu wa la yashrabu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun qala ibnu Syihab wa akhbarani Abdul Matlikil bin Abi Bakrin Abdurrahmani Harisi bin Hishamin an Aba Qadin kana Muhaddisu an Abi Hurairah summa yaqulu kana Abi Bakrin yaqulu mahunun wala yasalimu ruhbanun kana syarafin yarfa'un nasu ilahil absara hum fiha hina yanatahibuha wa penjelasan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang itu berzina ketika seorang sedang beriman. Saya ulangi, tidaklah seorang itu berzina ketika sedang berzina, dia dalam keadaan mukmin. Tidak pula seorang itu minum khamr ketika sedang minum khamr, ia dalam keadaan mukmin. Dan tidak pula seorang itu mencuri ketika sedang mencuri, ia dalam keadaan mukmin. Ibnu Syibah berkata, telah mengabarkan kepadaku pula Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham sampai pada Abu Hurairah. Abu Bakar menambahkan dalam hadis tersebut dengan redaksi, dan tidaklah seorang merampas harta orang lain yang karenanya orang-orang memandangnya sebagai orang yang terpandang ketika dia merampas harta tersebut dalam keadaan. Dari hadis tersebut dapat dijelaskan antara sebagai ada 4 macam perbuatan yang menyebabkan seorang mukmin tidak sempurna imannya. Sebagaikan lepasnya pakaian dari tubuh. Yang pertama berzina. Yang kedua minum minuman keras. Yang ketiga mencuri. Dan yang keempat adalah merampas hak orang lain. Tadi dalam awal-awal pertemuan kita saya jelaskan panjang lebar tentang apa itu berzina dan bagaimana minum minuman keras. Pada bab-bab berikutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, karena kalau di sini nanti jadi hal yang terlalu banyak materi sehingga kalian nanti akan merasa kebingungan. Kemudian yang keempat adalah mencuri dan merampas hak orang lain. Yang intinya, jika seorang itu beriman dengan penuh keimanan, maka dia tidak akan melakukan perbuatan zina, minum keras, mencuri, serta merampas hak orang lain. Dari penjelasan dasar-dasar tersebut, mari kita pahami perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, yaitu dengan menjaga pandangan. Yang kedua, menjauhi istilah perbuatan antara laki-laki dan wanita atau perbauran antara laki-laki dan wanita. Sedangkan yang ketiga, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Semoga dapat kita pahami, dan mari kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dilindungi Allah dan dijauhkan dari perilaku maksiat
sehingga kita benar-benar jadi orang yang muslim sejati. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.